Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Masail Bahsul Masail Senin 6 Rajab 1443 Hijriah 7 Februari 2002 Miladi. Masalah kolektor batu akik. Ada seseorang yang suka mengumpulkan batu untuk cincin, batu akik itu. Untuk mengumpulkan koleksinya, terkadang ia membeli yang sudah jadi dan terkadang langsung mencari di sungai-sungai atau gunung kemudian dibuatnya. Suatu hari dalam rangka mencari batu akik, ia singgah, batu bagus akik. Ia singgah di suatu masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama orang tempatan di sana. Selepas sholat, dia melihat di tanah masjid ada satu batu yang cocok dijadikan untuk mata cincin. Ia pun mengambilnya dan membawanya pulang. Sesampai di rumah, batu kemudian dibentuk, dijadikan sebagai mata cincin dan dijual dengan harga mahal, tak salah. Pertanyaan: bagaimana hukum perbuatannya tersebut? Jika harus mengganti, berapakah harga yang harus diganti oleh orang tersebut? Perbuatan tersebut termasuk kategori ghasab dan hukumnya adalah haram. Apalagi yang diambil adalah barang mesin. Barang orang lain itu diambil, itu enggak boleh. Walaupun itu batu, itu makanya enggak boleh. Maka hati-hati. Barang masjid itu, apalagi barang orang lain. Kebanyakannya malah barang masjid, karena orang kan banyak masuk ke masjid. Ngambil jendela masjid. Itu jendela masjid itu sudah hilang satu. Itu. Siapa yang ngambil itu? Ayo. Itu tak ganti. Kemarin kena angin, jatuh di satu situ. Tak cari, gak nemukan, itu siapa yang ngambil juga itu? Kosop itu. Itu jendela madrasah itu yang di situ berapa jendela itu? Berapa itu jumlahnya itu yang dari timur itu? Itu waktu ngecat nggak dikembalikan lagi. Dilepasi, nggak dikembalikan lagi. Kosop juga, siapa yang ngambil? Semoga yang ngambil dengar ini. Kosop itu, itu kosop itu. Dan kosop itu dosa loh. Wong tak gosop ya loh. Enggak. Gosop itu dosa loh. Perbuatan tersebut termasuk kategori gosop dan hukumnya haram. Hukum jual beli batu akik yang tidak sah. Hukum jual beli batu akiknya tidak sah. Karena barang gosopan kok dijual belikan. Sehingga tidak terjadi perpindahan hak milik. Maka uang pembeli harus dikembalikan kepada pembeli. Dan batu akik, batu tadi harus dikembalikan kepada masjid. Dan pekerjaan si pengrajin batu tadi itu tidak perlu dikasih upah. Saya juga banyak biaya, salahmu sendiri, banyak biaya memangnya. Nah, saya sudah membuat ini jadi batu, ya siapa yang nyuruh? Peminta upah itu lah. Enggak ada upah. Ini yang paling penting, yang terakhir ini. Tambahan ini. Orang yang menggosok milik orang lain, maka ia akan terus berdosa sampai ia mengembalikannya kepada pemiliknya. Jadi berdosanya bukan ketika ngambilnya saja, ya terus saja berdosa sampai dia mengembalikan pemiliknya. Paham? Dua,
Masalah memutus puasa qadha Ramadan. Bagaimana hukum memutus puasa qadha Ramadan? Jawab ditafsil. Kalau qadha'annya tersebut itu wajib langsung untuk diqadha, seperti sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur, atau ada uzur tapi waktu mengqadha sudah sempit dikarenakan sudah Sya'ban mendekati Ramadan, maka membatalkannya adalah haram. Kalau qadha'nya tersebut itu tidak wajib segera dikerjakan, seperti puasa yang ditinggalkan karena ada uzur dan waktu mengqadha masih panjang, maka menurut qaul ashah membatalkannya haram, tetapi menurut qaul muqabil ashah tidak haram. Dua-duanya kuat kaulnya, tapi lebih kuat yang mengatakan haram, membatalkan puasa qadha ini, qadha wajibnya. Ini sebenarnya satu aja sudah cukup. Jawaban yang atas dah. Jadi ini tidak sama dengan puasa sunnah ya, puasa mengqadha puasa wajib itu. Kalau mengqadha puasa wajib itu kalau sudah puasa itu enggak boleh membatalkannya. Jadi kalau membatalkannya haram. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu membatalkannya boleh. Sudah enggak jadi puasa lah saya itu. Puasa Senin Kamis, puasa Daud. Sudah enggak jadi puasa itu boleh. Tapi kalau mengqadha, lah ini repot ini. Ini enggak boleh. Enggak boleh membatalkannya. Kebanyakan orang itu ya enggak, pokoknya orang itu haid, seperti itu. Yang seperti itu ambil yang qaul yang ashah tadi aja. Jadi pokoknya membatalkannya itu yang paling sahih, yang ashah ya, yang ashah itu pokoknya haram membatalkannya. Udah, walaupun itu masih panjang waktunya. Dari bukan hari Sya'ban mendekati Ramadan. Tapi membatalkannya itu tetap saja itu haram. Itu lebih hati-hati seperti itu. Walaupun itu ada uzur atau sakit kah, atau dulu waktu Ramadannya. Apalagi kalau itu puasanya itu qadha'nya itu qadha karena dulu itu meninggalkannya karena nakal. Ya. Nakal kemudian enggak mau berpuasa, terus tobat, terus pengen mengqadha'i puasanya. Jadi kalau sudah masuk itu harus langsung sudah mengqadha langsung harus menyelesaikannya, tidak boleh membatalkannya tengah-tengah. Sudah ternyata lapar, ternyata puasa itu sudah enggak bisa, haram membatalkannya. Sudah kalau begitu enggak usah diqadha aja, ya tambah beling apa kamu sebenarnya. Enggak mau qadha, hutang sama Gusti Allah selamanya kan. Paham tak? Ada udzur saja itu qaul yang ashah itu mesti harus menyelesaikannya, tidak boleh membatalkannya. Apalagi yang dulunya tidak puasanya tidak ada udzur karena nakal. Azan bersamaan dari beberapa masjid. Jika kita mendengar azan bersamaan, betul. Nomor 3 ini mana? Ya. Sekarang memasang keramik di atas musola wakaf.
Pertanyaan, bagaimana hukum keramik di atas mushola wakaf, kemudian keramik tersebut diniati sebagai masjid? Ini sudah dibahas dulu, ini boleh. Yang dianggap masjid itu lantainya, keramik kah, atau ubin kah, atau karpet kah, itu misalnya. Azan itu boleh. Adzan bersamaan dari beberapa masjid. Jika kita mendengar adzan bersamaan dari beberapa masjid, maka manakah yang sunnah untuk dijawab? Ini yang sunnah adalah yang paling kuat untuk dijawab adalah adzan pertamanya yang kamu dengar itu. Mana yang lebih dulu itu yang paling kuat untuk segera dijawab. Apakah ketika adzan subuh yang pertama juga disunahkan mengucapkan as-sholatu khairum minan naum? Ini pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq ya. Ini dikatakan ya ini disunahkan. Nanti yang awal pun juga disunahkan untuk mengatakan as-sholatu khairum minan naum. Ya, ada ulama yang mengatakan enggak seperti itu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin Allahumma arhamna sallallahu wa sayyidina Muhammad aslih wa sayyidina Muhammad ألف بين قلوبهم ولسيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عنهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.